Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal kesempatan perjumpaan kita pada malam hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, sehat, kuat, dan sempat untuk melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Doa keberkahan dan rahmat juga kita panjatkan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Menjadi wasilah, menjadi tabungan kita, sehingga beliau berkenan memberikan kita syafaat di akhirat. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan untuk kelancaran, kemudahan, dan kebermanfaatan pelajaran kita pada malam hari ini, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Bapak untuk kiriman tugasnya. Alhamdulillah. Nanti kalau ada waktu kita bahas langsung. Tapi secara umum soalnya sudah sesuai dengan yang kita harapkan, artinya ibu-ibu, bapak menggunakan ilmu yang telah kita pelajari pada sesi-sesi sebelumnya. Dengan demikian, pada malam hari ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pelajaran kita dengan pelajaran yang keempat. Pelajaran yang keempat, judul pelajaran kita adalah apa judulnya? Al-Azan. Al-Azan. Sudah populer ya di kalangan kita ya. Ini sudah populer. Al-Azan. Baik. Pertama dan huruf keduanya kita bahas dulu sedikit dari kata yang menjadi judul kita. Kalau segi makna kan sudah populer di kita. Permakluman dan pemahaman kita bersama. Huruf pertama dan kedua dari kata tersebut apa, Ibu Bapak? Huruf pertama dan keduanya apa, Ibu Bapak? Alif sama lam. Iya, bagus. Ada alif dan ada lam. Ada yang sudah sampai ilmunya kalau alif dan lam itu indikasi bentuk berapa dan bentuk berapa? 3, 4. Bentuk 3 atau bentuk 4? Ya, bentuk 3 atau 4. Sehingga dengan demikian kita akan lebih mudah untuk menentukan itu bentuk berapa. Karena dengan demikian 1, 2, 5 sudah tidak masuk dalam kombinasi karena kata tersebut menggunakan alif lam. Kalau kita lihat lebih lanjut, kira-kira ini bentuk 3 atau bentuk 4? Al-Azan bentuk ada itu syukur di tengah itu ya? Ada ya. Kira-kira ini bentuk 3 atau bentuk 4? Bentuk 3. Bentuk 4 ya. Sifat ya. 4 sifat. Pak Musabia? Bentuk 4. Iya, bagus. Sifat. Apa ciri yang Ibu amati sehingga menduga itu adalah bentuk 4? Ada urutan alif urutan kedua. Ya, bagus. Coba hitung huruf pertamanya huruf apa? Huruf pertamanya Hamzah. Huruf apa? Hamzah, baik. Kemudian huruf keduanya apa itu? Hamzah. Zal. Huruf keduanya apa? Dal. Dal. Zal itu alif apa bukan?
Ulangi Pak. Urutan keduanya alif apa zal? Urutan keduanya alif, lam. Urutan keduanya, Urutan keduanya lihat ada huruf apa di situ? zal. Ada zal Pak Guru. Iya, bagus. Ada apa lagi? Alif lagi. Terus Terus nun. jadi kalau alif lam, ya alif lam kita tidak ikut sertakan, berarti di situ tersisa berapa huruf? 1, 2, 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Iya, ada 4 ya. Urutan keduanya huruf apa? Oh, lam ya, bukan alif ya, lam. Ibu lihat layar tidak? Iya, lihat layar saya. Ya, coba lihat. Urutan pertamanya huruf apa? Urutan pertama kan alif. Alif atau hamzah, Bu? Yang kedua hamzah. Yang ditutup. Yang dibuka. Oh, yang dibuka. Berarti hamzah, dal, alif, nun. Iya. Apa urutan keduanya? Hamzah. Iya. Coba lagi, dilihat lagi, Bu. Hamzah, Urutan lam, keduanya apa? lam. Kita mulai dari belakang kalau begitu ya, Bu. Kita mulai dari belakang ya. Kita mulai Iya. dari belakang. Huruf terakhirnya apa? Nun. Ya, bagus. Terus sebelum nun apa? Alif. Ya, bagus. Terus sebelum alif apa? Zal. Ya. Terus sebelum zal apa? Apa nih? Lam ya, lam. Ya, ini kelihatannya masih perlu belajar lagi ya. Ibu masih perlu belajar lagi Ya. terkait dengan penamaan huruf. Jadi ya, kalau ada kepala ain, kalau ada kepala ain, itu bukan namanya lam ya, Bu. Sukun. Jadi sukun. Ya, bukan juga sukun, Oh, bukan. sebab sukun itu bukan huruf. Kalau ada kepala ain seperti itu, maka itu namanya adalah hamzah. Oh, hamzah. Iya, baik. Mudah-mudahan diingat terus ya, Bu. Ya, insya Allah, Pak. Ya, jadi huruf pertamanya apa ini? Hamzah, Ya, terus? zal, Terus? alif, Terus? nun. Nun, iya bagus. Apa Ibu melihat ada ciri bentuk 4 di situ? Ya, nggak ada ya. Jadi bentuk berapa nih? Hamzah. Apa ada Ibu melihat ciri bentuk 4 di situ? Iya. Ya, alif. Oh, nggak ada ya Pak Guru. Itu Ya, ada. bagus. Kalau tidak ada, berarti ini bukan bentuk 4 ya? Iya. Iya. Kalau begitu, ini bentuk berapa? 3. Bentuk 3 ya? Ya, bagus. Jadi begitu ya caranya Iya. nanti. Caranya, mudah-mudahan ini bisa dipakai ya. Bisa dipakai. Begitu kita melihat di awal kata itu ada huruf ya, di awal kata itu ada huruf alif, ada alif dan ada lam gitu, ada Ya. alif dan ada lam. Kemudian maka itu langsung kita duga ini mungkin 3 atau mungkin 4. Gitu ya. Tetapi begitu kita mau memastikan apakah dia bentuk 3 atau bentuk 4, maka alif lamnya tidak disertakan. Iya. Ya, alif lamnya tidak disertakan. Ini ibaratnya kalau orang Betawi itu ini apa namanya palang pintu.
Ya, jadi alif lam nih kalau orang Betawi ini ibarat palang pintu. Apa palang pintu ikut ke meja akad nikah? Apa palang pintu ikut ke meja akad nikah? Ngintip doang. Enggak, kayaknya di luar ya. Berarti tadi ya, begitu ada palang pintu, cukup kita duga bahwa itu akan ada yang menikah. Tapi palang pintunya tidak usah diajak ke meja akad nikah. Begitu juga halnya begitu. Kalau ada alif lam, kita duga dia bentuk 3 atau bentuk 4. Tetapi kalau untuk meyakinkan apakah bentuk 3 atau 4, maka alif lamnya tidak diikut serta. Disebutkan. Baik, Ibu-ibu, Bapak, dengan demikian kita bisa memahami bahwa kata al-adzan adalah bentuk 3. Ya, kata al-adzan adalah bentuk 3. Kalau begitu, ini maknanya apa? Setelah kita memahami bahwa al-adzan bentuk 3, maka maknanya apa, Ibu Bapak? Masdar kata kerja yang dibendakan. Oke, Ibu Bapak. Masdar. Saya apa itu bentuk 3? Ya, tadi ibu-ibu, bapak menjelaskan apa itu bentuk 3. Tetapi pertanyaannya adalah, setelah kita menyadari al-adzan bentuk 3, maka maknanya adalah P. Ada P sama an. Setelah kita memahami bahwa al-adzan bentuk 3, maka al-adzan maknanya kata kerja yang dibendakan. Oke, al-adzan adalah kata kerja yang dibendakan. Karena itu al-adzan artinya panggilan. Karena itu al-adzan artinya apa benda? Mengetahui. Saya ulangi lagi bahwa al-adzan adalah bentuk 3. Bentuk 3 adalah kata kerja yang dibendakan. Ya. Kata kerja yang dibendakan. Berarti al-adzan maknanya apa? Memanggil atau panggil? Iya, bagus. Ya, Panggilan. Panggilan. Bermakna memanggil. Atau ini dibendakan maknanya panggilan. Ya, itu dia, ibu-ibu, bapak, al-adzan maknanya memanggil atau panggilan. Kok bisa maknanya memanggil? Karena ini adalah bentuk 3. Bentuk dila adalah kata kerja. Kok bisa maknanya panggilan? Karena ini adalah bentuk 3. Bentuk 3 adalah kata kerja yang dibendakan. Ingat ya, kata kerja yang dibendakan. Sehingga maknanya memanggil atau panggilan. Ya, maknanya memanggil atau panggilan. Baik, kita lanjutkan. Ibu-ibu, bapak sekalian. Itu yang tadi kita lakukan adalah untuk memahami makna sebuah kata, ya. Untuk memahami makna sebuah kata akan bermanfaat juga kalau kita memahami bentuknya, gitu ya. Memahami makna kata bermanfaat kalau kita juga memahami bentuknya.
Karena kita memahami al-adzan adalah bentuk 3, maka kita bisa memahaminya menjadi memanggil atau panggilan. Coba ibu-ibu kita lihat sekarang, kira-kira ya, kalau kita pakai ciri khusus bahasa Arab yang pertama, untuk memahami kata al-adzan, maka kesimpulannya bagaimana? Terdiri dari 3 suku kata. Ya, itu ilmunya. Coba pakai ilmu sekarang. Berarti kesimpulannya. Telah memanggil kita. Ilmu ciri bahasa Arab yang pertama, bukan bentuk pertama, Bu Juria. Ilmu ciri khusus bahasa Arab yang pertama yang kita pakai sekarang. Kalau ilmu itu kita pakai, maka apa yang bisa kita katakan tentang al-adzan, kata al-adzan itu? Terdiri dari 3 huruf dasar yang sama. Itu ilmunya. Nah, ilmunya itu. Sekarang silahkan dipakai ilmu itu. Apa kalau dipakai ilmu itu? Dan telah berkumandang. Bu Julia, kalau telah itu ilmu bentuk pertama ya Bu? Ya, Pak. Kalau telah itu ilmu bentuk pertama. Kalau Kan ini ke pertama, ciri khusus yang pertama. Ya, coba dipakai. Ciri khusus yang pertama. Hari akan bentuk yang pertama A sama A. Ini kelihatan masih ini ya, belum mantap ya antara ciri khusus yang pertama dengan bentuk yang pertama. Baik, mari kita lihat ya. Ciri bahasa Arab pertama mengatakan bahwa kata bahasa Arab berasal dari 3 huruf dasar yang sama. Asal dari 3 huruf dasar. Kalau ini kita pakai, maka coba ibu-ibu, bapak, prediksi 3 huruf dasar di kata al-adzan itu huruf apa saja? Hamzah, zal, nun. Dan nun. Iya, bagus. Itu namanya kita memakai ilmu ciri bahasa Arab yang pertama. Ya, ciri khusus yang pertama, bukan ciri bentuk pertama. Ini gara-gara dua-duanya pakai kata pertama ini kira-kira itu. Jadi begitu kenal pertama, ini bentuk pertama apa ciri khusus yang pertama? Yang dimaksud di sini adalah ciri khusus yang pertama. Apa dia? Hamzah dan nun. Iya, bagus ya. Berikutnya, ibu-ibu, bapak, saya akan menulis beberapa kata. Ya, saya akan menulis beberapa kata. Ibu-ibu coba amati, apakah ada 3 huruf tersebut di dalam kata-kata yang saya akan tulis, ya. Ya, Pak. Mau. Iya, baik. Pakai 3 itu ya, ya. Iya. Nih, coba sekarang kita lihat, saya tunjuk ya, lihat. Di kata ini, apa ada 3 huruf tersebut? Ada. Ya. Di kata ini, mohon maaf.
Di kata ini, apa ada 3 huruf tersebut? Ada. Ya. Ada, Pak. Ada ya. Dal. Di kata ini, apa ada 3 huruf tersebut? Ada. Ada, Pak. Ada semua ya? Ya. Ya, baik. Itu artinya ibu-ibu, kalau kita sudah mengenali 3 huruf dasar dalam suatu kata, maka kita akan membantukan untuk memahami kata-kata yang lain. Nah, kita akan terpahami untuk memahami kata-kata yang lain. Mari kita lihat kata yang pertama. Ya, kata pertama artinya saya mau baca apapun, ya, saya mau baca apapun itu fleksibel, boleh. Yang penting konsentrasi kita adalah ada 3 huruf tersebut. Ibu-ibu, kalau belum azan isya, apa boleh sholat isya? Tidak. Tidak. Tidak, belum. Belum Tidak ya. boleh. Tidak boleh ya. Biar kita gitu ya. Kalau belum sholat ada azan isya, kita belum boleh sholat isya. Ya. Itu artinya, apakah kita sudah dapat izin kalau kita belum mendengar sholat isya, azan isya? Apakah kita sudah dapat izin untuk sholat? Belum. Belum. Jadi, bagaimana kalau sudah azan? Apa sudah dapat izin? Sudah. Sudah. Baik. Karena itu bagi kita akan mudah untuk memahami ini dalam bahasa Arab. Izin. Apa bacanya? Izin. Iya. Izin. Alif. Azan itu izin. Maknanya izin. Izin. Alif. Azan itu maknanya izin. 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 Kalau ada orang yang mengumandangkan azan, kalau ada orang yang mengumandangkan azan, orang tersebut disebut dengan apa? Itu Muazin. 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 ya. Disebut apa? Orang yang Muazin. mengumandangkan azan. Muazin. Muazin. Nah, maka menjadi mudah kita pahami bahwa berarti muazin artinya apa? Orang yang Memanggil. Orang memandangkan azan. Jadi muazin itu maknanya orang yang memanggil, Azin. orang yang memanggil. Ibu-ibu, Bapak, kalau ada orang yang memanggil, ya, kita kemudian mendengarkan panggilan tersebut, apa anggota tubuh yang kita gunakan pada saat kita mendengar panggilan tersebut? Telinga. telinga mendengar. Karena itu mudah bagi kita memahami kalau orang Arab kemudian menyebutnya dengan udunun. Udunun. Bahasa Arabnya? Uzunun. Iya, baik. Bahasa Arabnya udunun. Dengan demikian, ini kita lihat lagi 3 huruf dasar sama itu tadi dari kata azan. Azan itu pertanda izin, ya. Izin itu dikumandangkan oleh muazin. Muazin. Muazin itu kita dengarkan dengan telinga, udhun. Artinya, bukankah keempat kata ini berkaitan antara satu dengan yang lain? Iya. Ya. Jadi kata-kata ini berkaitan antara satu dengan yang lain. Dan itu keterkaitan tersebut akan mudah kita pahami kalau kita pakai ilmu ciri khusus bahasa Arab yang pertama. Apa itu cirinya? Terdiri dari 3 huruf dasar. Ya, terdiri dari 3 huruf dasar. Ada pertanyaan Ibu-ibu, Bapak terkait dengan judul pelajaran kita? Muazin.
Uzun tadi apa Pak? Maaf, uzun Pak. Telinga. Mendengarkan panggilan. Telinga. Mendengarkan panggilan. Telinga. Mendengarkan. Alat untuk mendengarkan azan. Alat untuk mendengarkan azan. Anggota tubuh kita yang fungsinya bisa untuk mendengarkan Iya. azan. Itu namanya uzun. 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 Iya. Baik, mari kita lanjutkan bersama-sama. Ya, kita lanjutkan bersama-sama mengkaji dari aspek bahasa dan makna yang bisa kita dapat pada azan. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an La la ilaha ilaha illallah. illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu Asyhadu anna anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. hayya 'alas shalah. Hayya Hayya 'alas shalah. alas sholat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, silakan Ibu Bapak, kalau ada yang belum terpahami maknanya, kita bahas terlebih dahulu. Ada di baris pertama yang belum terpahami? Bagaimana dengan baris kedua? Apa ada yang belum terpahami pada baris yang kedua? An itu sama dengan an apa? An. Apa? An. Apa? Ulangi pertanyaannya. An Pak. An. Asyhadu an disambungkan jadi asyhadu Allah. Tapi tulisannya an. Hamzah dan nun. Pertanyaannya Ibu? Maknanya Pak yang an itu. Ya, baik. Coba dilihat ya. An hurufnya apa saja? Hamzah dan Hamzah nun. dan nun. Anna hurufnya apa saja? Ya Pak. Sukun. Huruf. Bu Juria, kalau saya mengatakan huruf, maka fokusnya ke huruf ya, Bu Juria dan ibu-ibu yang lain. Jadi saya kalau mengatakan baris atau harokat atau syakal, maka itu bukan bicara huruf saya. Oh, iya, iya. Kalau Iya, saya Pak. bicara soal huruf, itu artinya saya Huruf tidak saja. sedang bicara harokat Harokat. dari syakalnya. Gitu ya. Jadi pembicaraan kita fokus seperti yang kita maksudkan. An, hurufnya apa? Hamzah dan nun. Iya, bagus. Anna, hurufnya apa? Sama Pak, Hamzah dan nun. Iya, karena hurufnya sama, maka kita juga maknanya sama. Ya, ibu-ibu, kalau belajarnya tidak dicicil, kalau belajarnya tidak dicicil, itu nanti akan memberatkan. Yep. Apa maksud saya tidak dicicil? Kalau ibu-ibu melihat huruf, ya Bapak juga, kalau ibu Bapak melihat huruf sekaligus barisnya, ya, melihat huruf sekaligus barisnya, kita juga tidak terlalu cepat menerima bahwa kedua kata tersebut maknanya sama, gitu ya. Kenapa? Karena dalam bahasa Indonesia, kalau kita mengatakan bola, kemudian kalau kita mengatakan bolu,
Apakah keduanya sama? Tidak. 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 Karena apa? Berbeda. Berbeda hurufnya. Karena berbeda bunyi akhirnya. Oke. Gitu ya. Akhir. Berbeda bunyi akhirnya. Gitu ya. Padahal kalau kita lihat ini kan huruf konsonannya sama. Ya. Yang berbeda adalah vokal. Vokal itu adalah bunyi. Dalam Ya. bahasa Arab tidak ada yang namanya huruf vokal. Yang ada adalah tanda baca. Tanda baca itu A, I, U. Dalam bahasa Indonesia, A, I, U itu adalah huruf. Sedangkan dalam bahasa Arab, A, I, U bukan huruf, tetapi itu adalah baris, harokat, syakal, atau tanda baca. Bisa dipahami, Ibu, Bapak, Ya. posisinya? Ya, Pak. Sekali lagi saya katakan bahwa A, I, U dalam bahasa Indonesia itu adalah huruf, sedangkan dalam bahasa Arab A, I, U itu bukan huruf, Huruf. tetapi itu adalah bunyi, Harokat. ya, atau harokat, atau syakal, atau tanda baca. Baca. Tuh. Maka kita cara belajarnya dicicil. Ya, cara belajarnya dicicil. Untuk pemula, ya, untuk pemula yang diperhatikan adalah hurufnya saja dulu. Ya, yang diperhatikan adalah hurufnya saja dahulu. Fokus perhatian kita lebih besar kepada huruf, sedangkan bunyi A, I, U nanti pada akhir dari pembelajaran atau pada level atau tingkat berikutnya atau pada pelajaran-pelajaran berikutnya kita bisa memperhatikan bunyi A, I, U tersebut. Baik, itu dia jawaban untuk pertanyaan kata an. Jawabannya adalah an dengan anna maknanya bisa sama. Dengan jangan lupa memperhatikan bahwa huruf dalam kedua kata tersebut sama. Oke, berikutnya baris yang keempat. Apa ada yang ingin ditanyakan? Saya tanya hayya, Pak Guru. Ya, bagus. Pak Hamid tahu Purwakarta? Purwakarta. Tahu? Kota Ya, Purwakarta. Tahu Purwokerto? Purwokerto kota juga. Ya, baik. Coba nih kita main kata sedikit ya. Oke. Hayya ini sama dengan Purwokerto apa Purwakarta? Purwakarta. Hayya. Kalau hayya, kalau Purwakarta sama dengan hayya, maka Purwokerto sama dengan apa? Hayu. Nah, ini bedanya. Hayo. Ayo. Hayu. Ayo, ayo. Ayo. Ayo ajarkan, ayo. Ayo. Oh, hayo, Ya. hayo. Ayo, mari Orang ajarkan. yang bisa bilang ayo maksudnya apa? Hayu, Ngajak. jalan. Ya, ngajak. Mengajak. Ya, Mengajak. gitu ya. Jadi hayo itu ngajak. Ayo, oh ya, oke. Ayo. Ngajakin apa di sini? Ngajakin apa di sini? Ngajakin sholat. Sholat. Ya, berarti hayya ala sholat maknanya Ayo sholat. Ayo sholat. ayo sholat. Ayo sholat. Baik, berikutnya. Ada lagi? Ala falah. Ada lagi kata yang belum terpahami? Baik, kalau tidak ada, maka silakan ibu-ibu, bapak berbagi sekarang apa yang terpahami. Ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 baris. Siapa yang mau berbagi pemahaman untuk baris pertama? Silakan.
Boleh Siapa saya yang duluan, mau Pak Guru? bagi pemahaman untuk baris pertama? Silahkan. Saya duluan, Pak Guru. Silakan, Pak Hamid. Ya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Sudah? Sudah? Saya rubah lagi. Allah paling besar. Iya. Sudah? Sudah. Iya, bagus. Allah paling besar. Bagus. Mana yang bermakna paling besar? Akbar. Iya, bagus. Akbar itu berapa kata? 1. Iya, bagus. Kalau kita pakai ilmu ciri bahasa Arab yang pertama, kira-kira yang mana? Kaf, ba, ro. Iya, ada kaf, ada ba, dan ro. Tadi apa maknanya? Paling besar. Iya. Pada ungkapan paling besar, ya, paling besar, mana yang merupakan pokok? Apakah paling ataukah besarnya? Besar. Iya, bagus. Besar ini kata sifat atau bukan? Besar ini kata sifat atau bukan? Nggak ada ciri, bukan. Nggak ada ciri kata sifat di situ. Ya, pertanyaannya bukan bentuk sifat atau bukan. Oh. Pertanyaannya bukan begitu ya. Pertanyaannya bukan begitu. Pertanyaannya adalah besar, B E S A R, ya. B E S A R, besar ini kata sifat atau bukan? Kata sifat. Ya, bagus ya. Ada. Kata sifat. Kalau besar ini kata sifat, kemungkinannya dia bentuk berapa? Kemungkinannya bentuk 4. Iya, bagus. Baik, kita lanjut ya. Ya. Kata akbar, 3 huruf pokoknya adalah kaf, ba, dan ro. Kata akbar maknanya paling besar. Ya, kata akbar maknanya paling besar. Dari 2 kata tersebut, paling dan besar, yang pokok adalah besar. Ya. Itu artinya kata besar itu diikat oleh huruf apa? Itu artinya makna besar tersebut diikat oleh huruf apa? Diikat oleh huruf Atau terletak pada huruf apa? kaf, ba, dan ro tadi. Ya, ini terletak pada huruf kaf, ba, dan ro. Ini yang kita katakan bahwa 3 pengikat makna Oh ya, yang lupa. pengingat yang lupa. Jadinya nanti kalau ada kaf, ada ba, ada ro, maknanya besar. Oh. Ingat aja coba kalau ibu-ibu waktu kecil dulu ya, waktu kecil di tengah jalan, tiba-tiba ketemu ada perampok badannya besar banget, berani dilawan? Berani nggak? Waktu Ya. kecil ketemu perampok di tengah jalan badannya besar, berani dilawan? Enggak. Enggak. Biar aman apa yang kita lakukan? Kabur. Kabur. Kenapa kabur? Ada orang besar. Ada besar, kabur aja. Takut. Iya. Takut. Takut sama yang besar. Sama besar, takut sama besar, makanya kita kabur gitu. Berita gitu, berita biar besar. Apa yang
Apa yang harus kita lakukan? Berita supaya besar, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita simpan sendiri, beritanya jadi besar nggak? Ya. Enggak. Enggak. Biar beritanya besar, apa yang harus kita lakukan? Disebarkan. Ya, lebih cocok lagi kabar-kabari ya. Kabar-kabari. Oke. Kabar-kabari gitu. Kabar. Kalau besar itu kita bilang bendera sedang apa? Dikibarkan, Yang berkibar. berkibar. Dikibar gitu ya. Berkibarlah bendera gitu ya. Tapi kalau dia sedang kena air, kena hujan, lepek enggak, itu namanya bukan berkibar itu karena kecil kelihatan. Kuyup. Oke. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kalau besar tadi diikat oleh kaf, ba, dan ro, berarti palingnya ini bisa dicantolkan pada huruf Hamzah. pada huruf hamzah. Dengan demikian apa ilmunya ibu-ibu, bapak-bapak? Sifat ya. Oke, Kalau terus ada Hamzah, gabungkan apa ilmunya di sini? kalau ada Hamzah di awal dari kata sifat, maka Ya. dia maknanya adalah paling. Iya, bagus. Kalau ada hamzah di awal bentuk sifat, ya, di awal kata sifat, berarti bentuk berapa itu? Bentuk 4 tadi. Ya, berarti kalau ada hamzah di bentuk 4, hamzahnya bisa bermakna Paling. paling. Ya. Paling. Terima kasih, Pak Hamid. Terima Kita kasih. lanjutkan berikutnya. Baris kedua, siapa yang mau berbagi pemahaman? Paling. Saya coba deh, Pak. Ya, silakan deh, Bu Fauziah Utama deh. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Iya, bagus. Mana yang bermakna saya bersaksi? Asyhadu. Iya, bagus. Asyhadu berapa kata? Asyhadu 2. Yakin Ibu? Asyhadu 2 kata? Iya, A-nya bermakna saya. Kata pertama apa? Kenapa, Pak? Maaf ini. Kata pertama apa? Apa, Pak? Maaf, kata pertama itu A. Iya, Hamzah. bagus. Saya tutup ya, Bu. Kata pertamanya saya tutup. Ya. Kata pertamanya saya tutup. Nah, sekarang tolong bacakan kita kata yang kedua. Dibaca, Pak? Ya, kata yang kedua tolong dibaca. Bacanya asyhadu. Dari mana A-nya? Nggak bisa dibaca. Nggak bisa baca. Karena itu dia tidak bisa dianggap sebagai kata mandiri. Ya. Gitu ya. Dengan demikian, kata ini tidak bisa dianggap sebagai kata mandiri. Dengan demikian, asyhadu itu bukan 2 kata. Melainkan berapa kata? 1. 1 kata. Ingat ibu-ibu, Bapak, kembali saya ingatkan bahwa dalam bahasa Arab katanya 1 belum tentu maknanya 1. Iya. Pak, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. Belum tentu di bahasa Indonesia 1. Apa? Dalam bahasa Arab katanya 1 belum tentu maknanya 1. 1. Baik, kita ulang lagi. Asyhadu berapa kata? 1. Iya, baik. Apa maknanya? Saya bersaksi. Iya, bagus.
maknanya saya bersaksi. Asyhadu, kalau kita pakai ciri bahasa Arab yang pertama, maka kesimpulannya ciri bahasa Arab terdiri dari 3 huruf ya dasar silakan yang sama. dipakai. Bagaimana Pak? Maaf diulangi, memang suaranya agak ini. Bagaimana Pak? Ciri khusus bahasa Arab kita pakai, maka asyhadu ini kesimpulannya bagaimana? Kalau kita pakai ciri bahasa Arab yang pertama. Cirinya yang terdiri dari 3 huruf dasar itu ya Pak? Ya, pakai ilmunya, pakai untuk melihat kata asyhadu. Kalau dipakai ilmunya mengenali kata asyhadu, maka kesimpulan Ibu Shin, ha, sama da. iya, bagus. Ada shin, ada Ha, dan ada da. dal. Dengan demikian, ibu-ibu, ya, dengan demikian ibu-ibu, kalau sudah mengenali itu, maka kita akan mudah untuk memahami kata berikut. Syahadat. Apa? Syahadat. Ya, maka kalau kita memahami kata tersebut, ibu-ibu, akan mudah kita untuk memahami kata semisal apa bacanya? Syahid. Iya, gitu. Jadi ini semua kaitannya ada kata asyhadu, kemudian ada kata syahadah, ada kata syahid. Kalau kita sudah dapat 3 huruf dasar, itu akan memudahkan kita di dalam memahaminya. Ya, di dalam memahami. Maknanya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Asyhadu maknanya saya bersaksi. Sekali lagi, tadi kebiasaan yang perlu kebiasaan yang perlu kita bangun dalam bahasa Arab adalah tidak serta-merta kalau Indonesianya 2, otomatis bahasa Arabnya 2. Ya, sejak awal kita perlu menggunakan cara berpikir demikian sehingga kita akan lebih mudah nanti di dalam memahami. Mari kita lihat berikutnya. Asyhadu di situ dipahami saya bersaksi. 3 pokoknya adalah shin, ha, dan da. Kalau begitu, dari mana kita bisa menduga bahwa di dalam kata asyhadu ada makna sayanya? Ada hamzah di depan itu loh Pak. Baik, ibu-ibu, mari kita lanjutkan. Di situ ada makna. Akbar tadi bentuk berapa, ibu bapak? Bentuk 4. Bentuk 4. Akbar tadi bentuk berapa, ibu bapak? Diulang Pak suaranya. Akbar tadi bentuk berapa, ibu bapak? 4. Bentuk 4. Nah, sekarang coba Bu Fauzia, asyhadu bentuk berapa? Bentuk 4. Asyhadu bentuk berapa? 4 Pak. Iya, bagus. Asyhadu ini sifat bukan? Maaf ulangi Pak. Asyhadu ini sifat bukan? Iya, sifat. Sifat. Saksi. Ibu yakin bersaksi itu sifat? Bukan kerja. Bersaksi. Kata kerja ya. Ibu yakin bersaksi itu sifat? Iya, sifat. Oke, bagus. Sekarang kita tanya kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang lain. Menurut ibu bapak yang lain, apakah bersaksi itu kata sifat? Bukan. Bukan Pak, kata kerja. Ya, berapa orang yang paham dengan Bu Fauzia
bahwa bersaksi itu kata sifat? Ada? Ada? Ada yang sepaham dengan Bu Fauziah bahwa bersaksi itu kata sifat? Tidak, Pak. Tidak ada. Berarti Bu Fauziah ini kali ini tidak mendapatkan dukungan dari teman-teman. Tidak mendapat dukungan ya. Ini bersaksi itu bukan sifat, berarti jauh dugaan kita bahwa itu adalah bentuk 4. Coba ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang bisa menduga asyhadu ini bentuk berapa? 3. Kata-kata kerja 3. Kata kerja yang dibedakan. Ada yang bisa menduga Berarti asyhadu ini bentuk kalau berapa? nggak bentuk 4, bentuk 3, Pak. Ya. Boleh. Kalau bentuk 4 Itu tadi kalau kan ada AL. ada yang bisa menduga asyhadu ini bentuk berapa? Bentuk 2, Pak. Bentuk 2, Pak. Oke, bagus. Dari mana kita duga bahwa asyhadu bentuk 2? Diawali Hamzah itu. Hamzah Hamzah. dari anak. Dari anak. Kata dari anak. Ya'lamu. Oh iya, ya'lamu ada itunya juga ya. Bisa jadi ya bentuk 2 ya. Ya, bentuk 2 kayak. Ya, bentuk 2 bisa jadi ini, Pak. Bagaimana kalau menduga bentuk 2? Iya. 2. Bentuk 2, Pak. Abidu. A-nya dari anak, Pak. Ya, bagus. Nah, sekarang dengan demikian ibu-ibu kita sampai pada hal yang ingin kita tegaskan ya. Hal yang ingin kita tegaskan. Dari pelajaran ini ibu-ibu ya, jadi ilmunya harus bertambah terus. Tadi akbar bentuk berapa? 4. Bentuk 4. Asyhadu bentuk berapa? 2. Bentuk 2. Nah, sekarang ibu-ibu ini kesimpulannya, bapak-bapak sekalian. Iya. Padahal sama-sama Hamzah ada. di bentuk 4 mengindikasikan Sifat. makna yang berbeda dengan hamzah di bentuk 2. 2. Oke? Ya. Itu ya bisa diterima pemahaman ini? Iya, Pak. Ya. Hamzah di bentuk 4 mengindikasikan makna yang berbeda dengan hamzah di bentuk 2. 2. Wah. Kalau di bentuk 4, hamzah itu menandakan makna Sifat. Sifat. Paling. Paling. Pak, masih tertulis nih. Paling. Paling, Pak. Di bentuk 4 menandakan makna Paling. paling. Sedangkan hamzah di bentuk 2 menandakan makna saya. Dengan demikian ibu-ibu, kembali lagi kita sampaikan bahwa untuk memahami yang lebih tepat, maka makna, bentuk, jenis, posisi kata, dan keindahannya perlu dipertimbangkan. Secara bertahap, ya, secara bertahap. Malam ini kita bisa menduga bahwa punya pemahaman. Ternyata hamzah itu bisa menandakan makna yang berbeda tergantung posisinya di mana. Kalau posisinya di bentuk 2, hamzah menandakan apa? Saya. Menandakan saya. Kalau di bentuk 4, hamzah menandakan apa? Paling. Menandakan paling. Itu dulu yang kita pahami. Itu jadi boleh saja nanti kita bertanya, bagaimana kalau hamzahnya dibentuk 1, bagaimana hamzahnya dibentuk 3, bagaimana hamzahnya dibentuk 5. Tapi sebelum kita akan membahas sampai ke sana, tentunya akan kita lakukan secara bertahap. Yang terpenting untuk kita pahami sekarang ini adalah hamzah yang ada pada bentuk 4 dan hamzah yang ada pada bentuk 2. 2. Bermakna saya. Baik,
diskusinya. Terima kasih. Bu Motia, apa ada pertanyaan dari Ibu yang lain terkait dengan diskusi kita? Jadi dalam hal ini kita kenali dulu itu bentuknya bentuk berapa gitu ya Pak ya. Betul. Jadi baru kita bisa maknanya memaknai paling ataukah itu saya gitu. Seperti Ya. Akbar itu maknanya paling. Iya. Untuk 4. Kalau asyhadu A-nya bermakna saya dibentuk 2. Iya. Padahal kan ininya kan sama ya Pak ya, ada sukunnya, ada ininya mencurigakan ya Bu ya. Iya, mencurigakan. Setelah Hamzah ada huruf sukun. Akbar juga, asyhadu juga. Iya, persis. Ya, karena itu maka memahaminya tidak cukup tanpa melihat posisi kata tersebut. Betul. Artinya juga ya Pak. Ya, posisi kata tersebut menjadi penting. Nah, jadi sejak awal kita ingin mengatakan, dan ini membiasakan Ibu Bapak, bahwa mempelajari bahasa itu tentu 4 sehat, 5 istimewa. Gitu ya. Ya. Kebiasaan hafal mati itu tidak cocok kalau ingin mengerti sendiri. Misalnya, kalau hafal mati, Hamzah saya, bisa jadi bumerang nanti. Tuh. Misalnya kalau mengatakan, Allahu Akbar, Allah saya yang besar. Nah, itu kan bisa jadi menantang. Iya, ya. Baik, itu ya. Tapi tentu nanti kita akan dibantu oleh persoalan-persoalan yang lain, ya. Persoalan yang lain. Baik, kita lanjutkan berikutnya, Ibu, Bapak sekalian. Baris pertama, Pak Hamid sudah mengawali. Baris kedua, Fauzia. Sekarang baris yang ketiga. Silakan, siapa yang akan berbagi pemahaman? Coba, Pak Guru. Ya, Pak Guru. Silakan, Bu Juria. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya, bagus. Sebentar, Bu. Coba baca kata ini. Anna. Bagus. Jadi baca lengkapnya bagaimana? Anna. Nunnya panjang tidak? Tidak. Iya, jadi bacanya bagaimana? Anna. Ya, coba dari awal. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, silakan. Apa maknanya? Saya bersaksi sesungguhnya Muhammad Rasul Allah. Iya, bagus. Rasul itu dari bahasa Arab apa, Bu? Nabi. Maksudnya Ibu pintar betul ya. Ininya, saya jadi tidak menduga. Maksudnya apa tadi Pak Guru? Jawaban Ibu. Saya ulangi lagi ya, Bu. Ya. Rasul itu dari bahasa Arab bukan? Bahasa Arab, Pak Guru. Iya, bagus ya. Kalau bahasa Indonesianya kira-kira apa? Rasul. Utusan Allah. Iya, bagus ya. Rasul itu bahasa Indonesianya utusan. Utusan itu kata pokok apa kata jadian? Kata jadian. Paham maksud saya kalau mengatakan pokok dan jadian? Jadian. Utusan itu kata dasar ataukah kata yang sudah mendapatkan penambahan? Dapat penambahan. Iya. Kalau kata pokoknya? Utusan. Utus. Iya, bagus ya. Utus, gitu ya. Pokoknya adalah utus. Rasul berapa huruf? Rasul hurufnya ya Pak Guru? Iya, betul. 4. Pokok berapa? Apa Pak Guru? Pokok berapa? Pokoknya maksudnya? Ibu-ibu bantu saya bertanya gimana? Saya ingin menanyakan huruf pokok atau huruf dasar. Huruf dasar. Dasar, Pak. Gimana pertanyaannya? Dasar.
Iya, ya. Dasarnya apa? Sin waw lam. Apa, Bu? Sin waw lam. Iya, bagus. Coba Ibu amati sekarang ya. Waw itu hidup apa mati? Mati. Iya. Cocok nggak kalau kita berdagang, berjualan, modalnya pakai modal mati? Enggak cocok. Nggak cocok. Kalau begitu, kira-kira 3 pokoknya apa? Oh, ro sin waw. Apa? Ro sin waw. Kan wawunya mati, Bu. Lam. Hah? Kan wawunya mati, nggak cocok modalnya kalau pakai yang mati. Kan 3. Betul. Hmm. Di situ kan ada 4. Perlu diambil 3. Kira-kira yang 3-nya apa? Berarti ro sin lam. Iya, bagus. Begitu ya. Jadi nanti kalau ada ro, gitu ya, ada ro, sin, dan lam, maka kata itu juga bisa punya makna apa? Utus. 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 Contohnya, Ibu-ibu kalau kita tidak mulai dari situ, dugaan saya kita tidak akan bisa mudah memahami kata mursalin. Kata apa? Mursalin. Gitu ya. Kita tidak akan terbantukan kalau tidak. Apakah mursalin ada 3 huruf pokok yang sama dengan rasul? Ada. Ya, bagus. Gitu ya. Kalau kata rasul ada penanda jamaknya tidak? Ada. Rasul ada penanda jamaknya tidak? Ada. Apa tanda jamaknya rasul? Mim ada itu. Iya, nun. Rasul, wow. Rasul. Apa tanda jamaknya? Oh, kira yang ini. Mana rasul? Ini di su-nya. Di wow. Apa tanda pokoknya? Iya. Wow. Tanda jamaknya apa, Ibu? Wow. Ibu, kita pernah belajar tanda jamak apa saja? Wow. Waw nun, apalagi? Mim. Iya. Ada Banyak. mim, apalagi? Ya. Dan Apalagi Bu Juria? wow nun, wow ya. Yang mana yang tanya lagi? Enggak mana-mana. Yang kita tanyakan adalah apa yang ada dalam pikiran Ibu. Jadi jawabannya tidak ada di dalam layar. Oh. Yang Ibu ingat, penanda jamak itu apa? Wow nun, wow ya. Terus? Apa lagi? Apa ya? Lupa. Oke, sudah. Itu yang diingat? Iya, Pak Guru. Ya, bagus. Tanda-tanda jamak yang tadi Ibu ingat, itu adanya di akhir kata atau di tengah kata? Di akhir kata. Nah, kalau waw ini di akhir kata apa di tengah? Di tengah. Berarti cocok nggak dengan ilmu Ibu? Tidak. Nggak cocok. Berarti Rasul di sini tidak ada tanda banyaknya. Jamak. Ya. Bisa diikuti, Bu? Iya. Iya. Berarti Rasul ini tidak ada tanda jamaknya. Kalau mursalin, apa ada penanda banyak? Ada. Lebih dari 1. Ya, wow, ya nun. Iya, bagus. Nah, sekarang ke kesimpulan akhirnya. Kalau Rasul yang tidak ada tanda banyaknya itu bermakna utusan, maka mursalin yang ada tanda jamaknya itu bermakna apa? Utusan. Kalau Rasul
yang tidak ada tanda jamaknya itu bermakna utusan, maka mursalin yang ada tanda jamaknya bermakna apa? Yang Rasul bermakna tetap jamak satu, kalau yang mursalin lebih dari satu. Ikut lagi ya Bu, perhatikan lagi ya kalimat saya. Iya. Kalau Rasul yang tidak ada tanda jamaknya itu bermakna utusan, ya, maka mursalin yang ada tanda jamaknya bermakna apa? Mursalin jamak utus kurang ini Pak Guru. Oke, bagus. Coba ya ibu-ibu mungkin Bapak mungkin ada yang paham mana arah diskusi kita. Terus saya ulang lagi Ibu Bapak sekalian, ya kita dengarkan ya Bu Julia. Rasul yang tidak ada jamaknya, tanda jamaknya itu bermakna utusan, maka mursalin yang ada tanda jamaknya itu bermakna apa? Para utusan. Iya, bagus. Mursalin itu maknanya para utusan. Kalau Rasul tidak pakai para. Mengapa Rasul tidak pakai para? Karena Rasul dia tidak jamak ya. Ada jamaknya. Mengapa mursalin itu ada paranya? Karena mursalin ada tanda jamaknya. Kok bisa Pak Guru Rasul dengan mursalin itu sama-sama memiliki makna utusan? Jawabannya adalah karena Rasul dan mursalin sama-sama menggunakan ro, sin, lam. Bisa Bu Juriah pahami itu? Iya Pak Guru. Iya, bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Coba sekarang diulangi dari awal pakai bahasa Indonesia. Saya pakai bahasa Indonesia? Iya. Saya bersaksi sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Iya, bagus. Bu Juriah, Muhammad ini bahasa Arab bukan? Iya. Iya. Kira-kira dugaan Ibu ini ada artinya enggak? Maksudnya? Namanya ada Saya ulang lagi ya. Ibu tahu ada teman saya yang namanya Hiro. Apa namanya? Apa nama teman saya? Bohongan nih ceritanya. Hiro. Apa? Hiro. Iya. Ini bahasa apa Bu Hiro? Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu. Oh, saya nggak pandai bahasa Inggris beneran. Nggak pandai. Saya coba cari yang lain ya. Saya punya teman namanya Oni. Siapa namanya Bu? Namanya Saya punya teman namanya One. Wan. Siapa Bu Juria? Iya. Teman saya namanya siapa? Wan. One. One. One tulisannya. Iya, One. Wan. Wan bacaannya. C. Artinya. Ini bahasa apa Bu? Padang. Wan ini bahasa apa Bu Juria? Saya bisa bahasa Indonesia, bahasa kita aja One. Ini bahasa apa? Wan bahasa apa? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Apa artinya kalau bahasa Indonesia? Satu. Ya, C artinya satu bahasa Indonesianya. One tulisannya. Ya. One tulisannya, Wan bacaannya, C artinya itu bahasa Indonesianya. Nah, kira-kira begini caranya. Diskusi.
ini. Ya, tidak harus dijawab, cuman sekedar ingin menunjukkan pada ibu bapak gitu, ibu bapak cara berpikirnya. Saya punya teman namanya Wan, dia orang Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia ada artinya? Apakah ada artinya, Wan? Ada. Apa? Satu. Satu. Nah, sekarang saya akan gunakan ilustrasi tadi untuk ini. Saya punya nabi namanya Muhammad. Ya, Muhammad. Bahasa apa itu? Arab. Bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya? Orang yang terpuji. Iya, bagus. Bagus, Pak Hamid. Ya, Muhammad itu, gitu ya nasibnya. Selama ini mungkin ibu-ibu, ya, bapak, kita tidak tahu ya, ibu-ibu, ada yang memahami Muhammad itu, nama Muhammad itu seperti nama si bujang. Sama seperti si Asep. Sama seperti si kalau Betawi itu entong. Mungkin gitu ya. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang memahami bahwa nama Muhammad itu seperti nama bujang, nama entong, nama Asep, nama Atep gitu. Ya, sekedar nama, ya, nama yang mencirikan bahwa dia dari mana, tetapi tidak punya makna. Alhamdulillah ada Pak Hamid yang sudah tahu bahwa Muhammad itu bermakna apa? Orang yang terpuji. Iya, bermakna yang terpuji. Jadi kira-kira kalau di Indonesia jangan-jangan nanti namanya Sri Puji. Namanya Sri atau Syekh Puji jadinya. Umpama gitu, umpama nabinya orang Indonesia, orang Jawa. Nama siapa namamu? Nama nabimu namanya Syekh Puji. Nah, namanya Puji. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya siapa? Baris yang kelima, silakan. Keempat. Empat sekarang. Hayya ala sholat. Bagus, yang keempat, silakan. Siapa? Yang pertama tadi Pak Hamid sudah, yang kedua Bu Fauziah sudah, yang ketiga Bu Juriah sudah, sekarang yang keempat. Siapa yang akan berbagi pemahaman? Ayo. Ya, silakan Bu Dwi Rahayu. Hayya ala sholat. Ayo atau mari segera sholat. Iya. Mana yang memahamkan ibu bahwa di situ ada makna segera? Di dalam kamus satu rangkaian, hayya dan ala itu mari segera. Boleh, tapi sayangnya saya tidak bisa berdialog dengan kamus. Sayangnya. Kamus kalau diajak ngomong, diem baik dia. Oke. Ya. Yang mana yang ibu pahami, apakah di situ ada ungkapan yang bermakna segera? Nggak ada, Pak. Ya, kalau begitu apa maknanya? Kalau Ayo berdasarkan sholat. Apa yang ada di sini? Ayo sholat. Iya, bagus. Ayo sholat berapa kata? 2. Iya. Hayya ala sholat berapa kata? 3. Iya, bagus. Yang bermakna ayo yang mana berarti? Hayya. Lalu yang bermakna sholat yang mana? Sholat. Iya. Lalu ala bermakna apa? Nggak usah diterjemahin.
Masa ala apa di atas? Ayolah, ayo apa ya? Ayolah sholat. Misal. Lalu ala makna apa? Menuju. Mengerjakan maksudnya. Penekanan ya Pak. Ayolah sholat. Ya, mengerjakan sholat maksudnya. Ya, Ibu memahami ala di sini bermakna penekanan? Iya, karena nggak tahu maknanya Pak. Oh iya. Ya, ya baik Ibu. Tung. Bagus, itu artinya sehingga diskusi kita bisa berlanjut. Ungkapan hayya ala ini punya kemiripan dengan ungkapan ya dengan ayyuha. Ya, ayyuhan. Oh, Wah, Apa ilmunya kita pada waktu ya dengan ayyuha? Wahai ya. ya, 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 itu hai. Wahai. hai dan wahai. Ya, ini sepertinya ada yang terlupa. Bahwa pada waktu kita bicara ini, pelajarannya adalah ya saja, ya maknanya sama dengan kalau dia digabung dengan ayyuha. Gitu ya, jadinya ini membentuk satu pemahaman. Ya, membentuk satu pemahaman. Maka ini hayya ala ini walaupun dia dua kata, tetapi dalam bahasa Indonesia itu maknanya satu. Iya Pak. Ya, ini kebalikan dari asyhadu. Bagaimana tadi penjelasannya kalau untuk asyhadu? Ulangi Pak. Bagaimana tadi ilmu kita untuk asyhadu? Asyhadu. Apa tadi ilmu kita untuk asyhadu? Dalam apa Asyhadu satu kata. Ya, satu kata. Satu kata bisa bermakna Dua. Ya. Nah, sedangkan hayya ala itu dua kata bermakna satu. Iya. Terima kasih Bu Rahayu. Nanti ibu-ibu, ya ibu-ibu, kalau sudah ada yang lebih dahulu menemukan sebuah penjelasan di kamus, sebaiknya jangan berhenti di situ. Ya, Pak. Ya, sebaiknya tidak hanya berhenti di situ. Kalau ada yang ingin ditanyakan, itu bisa menjadi bahan diskusi kita. Baik, berikutnya baris yang kelima, siapa yang mau berbagi pemahaman? Apa Bu? Hayya alal Hayya alal falah. Iya, apa? Mari menuju kemenangan. Iya, bagus. Dari mana ada makna menujunya? Falah tuh kan menang ya, Pak. Ya. Menujunya dari mana? Hayya alal falah. Mari. Dari mana menuju? Makna menujunya? Iya, alal falah. Ya. Ada ilmu yang dipakai untuk menuju? Nggak tahu Pak Guru. Hayya alal falah. Tahu, luar biasa ya. Sekarang luar biasa. Dengan tidak tahu pun kita seperti tahu. Al-falah apa maknanya al-falah? Kemenangan. Menang. Ya, coba kita cek ya sekarang ya. Ini saya punya dua kata ya. Saya punya dua kata. Yang pertama adalah menang. Ya, yang pertama adalah menang. Yang kedua adalah kemenangan. Yang kedua adalah kemenangan. Nih, kalau ibu harus memilih
salah satu dari dua kata tersebut, mana dua kata yang saya maksud, Bu Sabtia? Menang. Iya. Satu lagi yang mana? Kemenangan. Ya, bagus. Kalau Ibu harus memilih satu dari dua kata tersebut, ya, satu dari dua kata tersebut, kata apa yang akan Ibu pilih untuk menjadi makna al-falah? Menang. Apa pertimbangannya? Kalau menang tuh kan yakin. Ini bukan soal ini ya, Bu, bukan soal pemahaman agama ya, Bu. Ini soal bahasa, ini soal bahasa. Ini diskusinya diskusi bahasa ya, bukan soal diskusi keyakinan ini. Oke, coba kita dengarkan suara ibu-ibu yang lain. Bu En. Bu En, kalau Ibu harus memilih antara menang dan kemenangan, mana yang akan Ibu pilih? Kemenangan. Apa pertimbangannya? Bu Asmani, kalau Ibu harus memilih antara atas dan yang bawah, Ibu pilih yang mana? Di atas apa di bawah? Bawah aja. Apa pertimbangannya yang bawah? Bisa diungkapkan dengan kata-kata. Luar biasa. Susah nih diajak diskusi kalau begitu. Ibu-ibu, Bapak yang lain silahkan. Pak Hamid, Bu Fauzia, Bu Rahayu, yang lain silahkan. Kalau memilih antara menang dan kemenangan, mana yang kita pilih? Kemenangan saya, Pak. Kemenangan, Pak. Kemenangan, Pak. Kemenangan. Apa pertimbangannya, Bu Rahayu? Ada untuk mencapai kemenangan itu hasilnya ya, Pak. Ini enggak, ini bukan pertanyaan itu ya, ini pertanyaan kebahasaan ini tentang ilmu kita. Jawabannya ada di ilmu kita. Bu Fauzia, menang apa kemenangan? Kemenangan, Pak. Apa pertimbangannya? Ada al itu loh, Pak. Apa? Ada al itu loh, al. Al itu kan kemungkinan 3 atau 4. Iya. Kayak ibu ingin katakan dengan itu. Ya, kemungkinan bentuk 3 atau bentuk 4. Dan di sini kemenangan ada akhiran an itu. Berarti al-falah bentuk berapa dalam pemahaman Ibu? Bagaimana, Pak? Al-falah bentuk berapa dalam pemahaman Ibu? Bentuk 4. Apa ciri al-falah itu bentuk 4? Ciri, iya. Apa ciri al-falah itu bentuk 4? Tunggu. Tidak ada alif yang kedua ya. Yang lain bagaimana? Yang lain? Keduanya ada alif, Pak. Keduanya ada alif. Yang mana maksudnya? Yang mana ada alifnya? Pak. 3 alif. Setelah pa huruf apa? Kan hurufnya itu iyalah. Pa, lam, Ya. alnya dikeluarin. Alfa, lah. Bagaimana? Ini 3 atau 4? 4 itu kan kata sifat. Kayaknya bentuk 5, Pak Guru. Jauh banget. Bentuk 5 enggak ada. Bentuk 5. Al-falah ini al-falah ini adalah bentuk 3. Al-falah ini adalah bentuk 3. Cirinya apa, Pak? Tidak terlihat, ya, tidak terlihat ciri bentuk 4. Oh. Ya, sebab tidak terlihat ciri bentuk 4. Tapi Ya. kita ini kata kerja yang dibendakan aja gitu. Ya, bagus. Karena itu makna yang cocok adalah kemenangan. Baik. Dengan demikian
Sudah, ada pertanyaan lain sebelum kita akhiri diskusi kita? Dengan demikian Ibu Bapak, dari contoh ini sebenarnya, dari contoh ini, walaupun kata menang dan kemenangan itu memiliki makna dasar yang sama, tetapi dengan bermodalkan pengetahuan kita, dugaan-dugaan kita tentang bentuk kata, maka kita bisa mengatakan al-falah ini karena bukan menunjukkan bentuk 4, maka dia lebih dominan, itu adalah bentuk 3. Kenapa seperti demikian? Sementara tidak terlihat ciri bentuk 3, maka yang ingin kami katakan bahwa bentuk 3 itu sebenarnya ibarat orang ketiga. Ulangin Pak, maaf. Bentuk 3 itu seperti orang ketiga. Orang ketiga biasanya disembunyikan apa tidak? Disembunyikan. Disembunyikan, Pak. Orang ketiga tapi kadang-kadang ketahuan cirinya apa tidak? Orang ketiga ketahuan cirinya biasanya Pak, tahu cirinya apa tidak? Tidak ketahuan. Enggak ketahuan. Kita juga ketahuan gitu. Siapa yang tahu? Oh, kamu ketahuan. Itu. Itu ya. Jadi bentuk 3 itu ada banyak bentuknya, ada banyak bentuk, ada banyak cirinya. Sedangkan kalau untuk bentuk 4 itu relatif lebih mudah kita prediksikan. Sehingga nanti ibu-ibu dengan tentu kita akan bimbing, tentu kita akan temani ibu-ibu, bapak-bapak, tetapi ketika berada pada posisi bentuk 3 atau bentuk 4, bentuk 3 atau bentuk 4, maka lebih itu yang dicari mana kuatnya. Coba di bentuk 4 yang lebih kuat cirinya, kalau bukan bentuk 4 maka bentuk 3. Kalaupun ibu-ibu bapak tidak sukses memprediksinya, itu tidak persoalan karena nanti kita akan bahas. Begitu ya ibu-ibu bapak. Yang penting idenya adalah karena al-falah ini bentuk 3, maaf, karena al-falah ini bentuk 3, maka makna yang lebih cocok adalah kemenangan, bukan bermakna menang. Begitu Ibu Bapak, bisa dipahami? Iya. Sebelum kita akhiri diskusi kita pada malam ini teks pokoknya sudah tuntas, alhamdulillah. Ada beberapa ilmu yang sudah kita dapatkan pada malam ini. Kalau kita bisa ungkapkan kembali sebagai kesimpulan, yang pertama adalah kalau ada hamzah bergabung dengan bentuk 4, dia bisa bermakna paling atau mungkin makna lain yang belum kita temukan. Kemudian yang kedua, kalau ada hamzah bergabung dengan bentuk 2, itu bermakna saya. Kemudian yang ketiga, pada dasarnya semua kata dalam bahasa Arab itu ada makna atau ada arti. Walaupun tidak semua kita perlu mengerti. Tapi ada kalanya kita juga bolehlah mengkajinya. Seperti Rasul, seperti Muhammad tadi. Lalu berikutnya, jumlah kata dengan makna tidak selalu sama. Bahasa Arabnya satu kata, artinya bisa beberapa kata. Begitu juga sebaliknya, bahasa Arabnya 2 kata atau lebih, maknanya bisa jadi 1 kata. Itu. Dan yang terakhir, mengenali bentuk kata bisa membantu kita memahami maknanya lebih tepat atau lebih teliti. Ya, atau lebih pas. Lebih mendekati. Ya, lebih pas lagi. Tapi kita kalau sudah punya makna dari dasar itu sudah berarti bagus untuk perkembangan kita, dan itu akan kita lanjutkan lagi pada sesi-sesi. Ya, ini terima kasih Ibu Bapak untuk partisipasi dan kehadirannya pada malam ini. Ya, tentu ini berbeda karena kita ini sebuah kajian ilmiah bahasa, kajian yang penuh ilmu, tidak seperti di majelis taklim umumnya ya, yang Ibu Bapak sekedar datang, dengar, dapat ilmu dan sebagainya. Ya, ini ada variasi hidup lah.
ada banyak menu pilihan, menu yang seperti itu banyak didapatkan, menu seperti ini kita dapatkan di sini supaya hidup kita variasi, dinamis, sehingga hidup kita penuh dengan warna-warni. Yang penting intinya ini untuk kebaikan kita semua. Mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji pada malam hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suka bercanda.